Hai, nama saya Hubertus Roberto Primanova. Saya sering dipanggil sebagai Berto. Saya saat ini berusia 22 tahun. Saya sekarang kuliah di Universitas Dian Nuswantoro yang nanti akan saya panggil sebagai Udinus. Saya memasuki program studi Sistem Informasi dan saya meraih IPK 3,54 pada semester 6 ini. Selama saya kuliah di Universitas Dian Nuswantoro, saya pernah bergabung di komunitas DNCC. Komunitas DNCC ini adalah komunitas non-profit yang dibentuk oleh Udinus untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Selama saya bergabung di DNCC, saya mempelajari bahasa pemrograman Java dan Kotlin untuk program Android. Lalu saya pernah lolos sertifikasi Microsoft Office Specialist 2019 yang dirilis oleh Microsoft, dan Fundamentals of Digital Marketing yang dirilis oleh Google. Selama untuk kesibukan saya ini, saya bekerja sebagai mitra PT Telkom Indonesia di program Sobat IndiHome. Saya menawarkan produk IndiHome melalui Meta Ads. Saya meriset pasar menggunakan Google Trends untuk menyasar pelanggan sesuai dengan geografis agar pelanggan dapat tersasar dengan baik atau dengan tepat. Lalu saya juga menggunakan tools yaitu Google Keyword Planner Tools agar pelanggan lebih mudah mencari produk IndiHome melalui internet pada saat mereka berselancar di sosial media Facebook, Instagram. Lalu selama saya bekerja sebagai mitra IndiHome, saya selalu mencapai target penjualan saya untuk selama 3 bulan ini. Lalu untuk proyek yang mengesankan bagi saya adalah sewaktu saya mengerjakan web application monitoring pelanggan untuk PT Kreatif Widya Nusantara. Program web application ini dibuat menggunakan PHP, JavaScript, MySQL, dan React Native. Lalu menggunakan framework code Igniter dan Laravel, serta menggunakan komposer Laravel untuk mengatur dependensi agar lebih mudah untuk diatur. Lalu peran saya di proyek ini adalah sebagai desainer. Saya mendesain user interface dari web application ini. Lalu untuk proses dari pembuatan ini, pada mulanya saya diajak oleh kawan untuk bergabung ke proyek ini. Lalu kita melakukan meeting selama kurang lebih 2-3 jam untuk membahas perencanaan dan target pencapaian untuk proyek ini. Saya untuk saat itu terbilang targetnya cukup bagus dan tepat. Lalu untuk pada tahap selanjutnya, yaitu setelah dilakukannya pembayaran dari klien, saya melakukan pengerjaan aplikasi ini kurang lebih 3-4 hari. Lalu kendala yang saya alami pada saat mengerjakan proyek ini adalah laptop saya yang spek minimalis, yang terkadang sering not responding dan aplikasinya crash waktu pengerjaan proyek, sehingga saya perlu memperhatikan penggunaan RAM agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Lalu setelah itu aplikasi ini digunakan oleh
PT Kreatif Widya Nusantara untuk melakukan pembagian point sales. Ini lebih mudah. Lalu mengubah status pelanggan menjadi lebih mudah dan lebih ketat, karena sebelumnya sales harus mengubah statusnya ini sendiri di Excel, Microsoft Excel, sehingga tidak ada keamanan yang dapat dilakukan. Lalu untuk perasaan saya setelah mengerjakan proyek ini, saya cukup senang dan bangga karena proyek ini dapat digunakan oleh PT Kreatif Widya Nusantara dan membantu proses bisnis dalam perusahaan tersebut agar menjadi lebih baik. Lalu untuk skill yang saya miliki untuk penggunaan tools yaitu Figma. Saya menggunakan Figma ini untuk mendesain iklan, merancang desain interface untuk sebuah aplikasi. Lalu saya juga untuk mendesain sebuah brosur atau konten untuk Instagram. Lalu saya juga pernah menggunakan Jamboard untuk memvisualisasikan presentasi saya pada saat menggunakan Google Meet agar lebih nyaman dan mudah dipahami. Lalu saya juga pernah menggunakan tools Miro. Ini juga digunakan untuk memvisualisasikan presentasi saya agar lebih mudah dipahami. Untuk video resume dari saya, sekian dan terima kasih.